Dokter Radio, bijak dan cerdas. Rekan dokter, seperti yang kita ketahui bahwa penetapan Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR pada beberapa hari lalu mendapatkan perhatian serius dari beberapa kalangan. Tidak terkecuali Majelis Ulama Indonesia juga akhirnya mengeluarkan taklimat. Nah, tidak hanya itu rekan dokter, akibat penetapan DPR atas undang-undang ini mendapatkan protes bahkan perlawanan dari kalangan masyarakat dengan adanya aksi demonstrasi di berbagai wilayah. Nah, salah satu yang mencermati terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah dari Halal Corner. Nah, poin-poin apa saja yang dilihat Halal Corner bahwa pemerintah tidak menghiraukan masukan-masukan dari beberapa kalangan, termasuk bagaimana juga Halal Corner melihat perumusan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pagi hari ini kami akan berbincang bersama founder Halal Corner, sekaligus mantan staf LPPOM Majelis Ulama Indonesia dan pegiat halal Indonesia, ada Ibu Aisyah Maharani. Dokter Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum Mbak Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, DPR sudah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang dikritisi dari Halal Corner terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, poin-poin mana saja yang dianggap tidak sesuai? Iya, kalau kami sih ada 3 poin utama sebenarnya ya dari banyak pasal yang diubah dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Undang-Undang Cipta Kerja Halal ini. Yang pertama adalah self declare ya, pada pasal 4A itu usaha mikro bisa dia menyatakan halal secara mandiri ya, tidak melalui proses sertifikasi halal. Ini kan bertentangan dengan yang namanya kewajiban bersertifikasi halal ya. Kalau bersertifikasi halal berarti artinya ada proses untuk sertifikasi halal. Jika pelaku usaha di sini self declare, itu ada beberapa pertanyaan yang buat saya nanti ke depannya ini bisa nggak menimbulkan efek-efek negatif. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seperti misalnya bagaimana teknis pelaksanaan self declare-nya. Apakah dia mempunyai SOP dan terdokumentasi, atau hanya sekedar dia pernyataan verbal aja nih produk aku halal gitu ya. Atau kemudian kita pengen tahu juga di pasalnya disebutkan bahwa self declare itu berdasarkan standar halal yang ditetapkan BPJPH. Yang mana? Selama ini kita belum tahu nih standar seperti apa nih yang BPJPH akan mengeluarkan self declare itu kan ya, untuk bisa mengeluarkan self declare itu. Kemudian siapa penjamin, pengawas, dan bagaimana sistem penjaminan serta pengawasnya. Kalau BPJPH ini bagaimana juklaknya? Bagaimana satgasnya ini sudah mempunyai kompetensi nggak terhadap masalah sertifikasi halal ini gitu kan? Nah itu apakah dia tidak menjadi beban lagi sebagai tugasnya ya, jadi super body semuanya mau diambil gitu kan? Nah terus kemudian apakah self declare ini macam sertifikasi halal, dia punya batas waktu ya, itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa dijawab oleh lembaga yang berkait dan para perumus Undang-Undang Cipta Kerja untuk halal. Kemudian ya dari pasal ini yaitu tadi saya sampaikan khawatirnya nanti bisa menimbulkan manipulasi status usaha. Contohnya gini, oke, kita pura-pura jadi mikro aja deh gitu ya. Padahal sebenarnya statusnya adalah range-nya PT ke atas, menengah ke atas ya, UKM menengah ke atas. Tapi karena dengan adanya undang-undang self declare ini, saya yakin orang perusahaan kan nyarinya untung, nyarinya yang simple. Akhirnya udah deh kita ajukan sebagai mikro bisnis aja yang dia nggak perlu sertifikasi halal. Ya, berikutnya kalau memang di sini ada badan yang mengawasi, maka ada potensi suap nggak? Ya, ini khawatir. Kan yang dijaga dari sertifikasi halal salah satunya adalah tidak ada suap menyuap ya dalam proses sertifikasi halal. Dan selama ini yang saya lihat dari regulasi yang sudah berjalan 30 tahun ke belakang untuk masalah suap ini sangat hati-hati, dan insya Allah kalau dijalankan tidak ada ya, dalam perjalanannya nggak ada. Yang berikutnya adalah reduksi wewenang MUI dalam pasal 35, yaitu pemangkasan hari kerja. Jadi kalau 15 hari belum selesai maka diambil alih oleh BPJPH, kemudian ada sertifikat halal keluar. Nah ini saya nanya, yang bikinnya ngerti nggak proses sertifikasi halal seperti apa? Saya sudah sampaikan ke beberapa teman media lainnya, kalau namanya proses sertifikasi halal, terutama dalam dokumen-dokumen, kalau bahan lokal kita bisa cari di web
MUI ya, halal MUI. Kita bisa minta tolong ke auditor untuk dibantu apa ininya dokumennya kalau dia usaha mikro. Atau ke supplier juga bisa minta yang namanya dokumen. Tapi kalau ini bahannya impor ya, nih bahannya impor itu dia kan minta ke supplier dokumennya ya, si pengaju ini. Nah, itu belum tentu satu hari bisa dapat. Kadang supplier nggak pegang itu dokumen. Akhirnya apa? Dia minta ke produsen yang itu di luar negeri. Tahu sendiri kan, di luar negeri ketika kita melakukan dokumen itu tidak semudah ya, semudah yang kita bayangkan. Butuh proses, butuh kita juga terus-menerus meyakinkan bahwa ini memang untuk kelengkapan sertifikasi halal. Kadang ada perusahaan yang tidak mau buka dokumen. Nah, itu juga jadi kesulitan untuk pengaju sertifikasi halal. Minimal ya, bukan minimal, paling cepat itu 1 minggu. Rata-rata 3 minggu dokumen itu baru bisa datang dari luar negeri. Nah, kalau 15 hari cukup nggak? Nggak bisa. Kecuali kalau dia tukang gorengan. Kalau misalnya dia itu produknya madu, mungkin itu 1 hari juga selesai. Tapi kalau misalnya perusahaannya, produknya itu adalah pengolahan yang itu complicated. Seperti misalnya flavor, perisa. Perisa halal itu kan itu bisa misalnya rasa stroberi A, rasa stroberi B, atau rasa banana, bla 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 segala macam ya, itu banyak. Dan bahan bakunya nggak 1-2, itu bisa ratusan bahan baku yang dokumennya mesti ditelusuri. Dan untuk menelusuri itu kan ada database yang juga mesti diperiksa. Itu ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah penghapusan kriteria halal auditor dalam pasal 14. Ini kalau dia, juleha, juru sembelih halal, itu kan wajib Islam. Ya, mau nggak mau wajib Islam. Kalau misalnya orang non-muslim, dia menyembelih unggas ataupun hewan halal lainnya, tanpa dia muslim, nggak baca bismillah. Ya baca bismillah, tapi bukan muslim kan, gitu kan. Ya nggak halal dong. Jatuhnya jadi bangkai tetap. Ya, itu nggak bisa kayak gini. Boleh, bukan non-muslim, itu bukan dalam juleha ya, juru sembelih halal. Dan itu pun kalau di tempat biasanya di negara-negara non muslim itu diperbolehkan non muslim. Tapi kalau di Indonesia kan kebanyakan muslim. Emang nggak ada muslim lagi apa yang bisa jadi auditor halal? Ya. Nah, kemudian kompetensi di sini untuk pengetahuan sertifikasi halal juga dihapuskan. Ya, bagaimana seorang auditor halal akan mengelola prosesnya sertifikasi halal kalau dia nggak ngerti? Ya nggak bisa dong, tetap harus ada yang namanya pengetahuan itu disertakan gitu. Kalau jurusannya misalnya, kita yang ngadepin adalah olahan makanan, pemotongan dan lain-lain. Jurusannya teknik elektro atau fisika, nyambung nggak? Ya nggak nyambung. Ya, itu yang jadi juga harus dijelaskan. Misalnya jurusan bisnis kita ngelola yang namanya sistem jaminan halal dan lain-lain, atau di R&D dan lain-lain gitu ya. Ya gimana ya? Makanya saya tanya ini orang yang bikin perumusannya ngerti apa enggak. Kalau yang saya tahu dari pengaju undang-undang ini, satgasnya saya tahu mereka nggak ngerti di lapangan. Itu Mbak Siva. Iya. Nah, Bu Aisyah, melihat dengan beberapa poin yang menjadi catatan, apakah Halal Corner juga melihat bahwa ini adalah salah satu upaya melemahkan kualitas halal di Indonesia dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya pasti, itu kan. Kita sudah 30 tahun dengan mengembangkan sistem-sistem yang ada. Tahun 2000 kita nggak ada sistem jaminan halal. Kemudian digodok sehingga akhirnya keluar punya sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal ini adalah key point ya, di mana dia menjadi rujukan lembaga-lembaga halal di luar negeri yang sudah dibuat oleh LPPOM MUI. Jangan karena saya dulu mantan staf LPPOM MUI, kemudian saya membela LPPOM MUI, enggak. Karena saya menjalankan apa yang sudah menjadi prosedur sertifikasi halal sama ini. Kemudian dipraktekkan dengan dalam consulting saya ya. Nah, itu kalau misalnya tidak ada jaminan dari perusahaan kepada konsumen ya, kita longgar gitu. Ya bagaimana kita akan meyakinkan konsumen bahwa produk kita terjamin halalnya? Contohnya yang self declare itu. Self declare kan itu urusannya adalah cuma perasaan doang. Nggak ada standar baku yang itu menjelaskan bahwa dia adalah produk halal. Bagaimana penjaminan dan lain-lainnya. Jadi jangan main bypass sehingga yang namanya esensi halalnya, kualitas halalnya hilang. Yang nggak patut ini, yang nggak layak.
Iya, kalau teman-teman di Halal Corner melihat dari 3 substansi ini, apa yang akan terjadi ke depan dengan RUU Cipta Kerja ini, Bu Aisyah? Kemarin kami di Instagram lempar perubahan-perubahan pasal per pasal ya. Hmm. Dan kalau saya lihat dari komentar-komentar netizen, ya satu mereka menyayangkan juga beristighfar. Yang kedua, alhamdulillah saya lihat awareness mereka sudah mulai lebih baik daripada sebelumnya dan mereka akan menyayangkan. Justru akan timbul rasa tidak percaya kepada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh negara. Ujung-ujungnya mereka akan mengabaikan produk sertifikat halal dari negara ya, yang dikeluarkan dari negara ini. Apa efeknya berikutnya apa? Sehingga konsumen nggak akan percaya dengan produk yang udah mengajukan sertifikat halal ke negara. Berikutnya lagi, mereka akan lebih percaya sertifikat halal dari luar. Oke. Efeknya ini sangat, saya bilang, memotong masalah, tapi sebenarnya ini akan menimbulkan Masalah efek baru masalah lagi. yang iya, masalah baru lagi. Jadi apa? Kalau ada sudah masih tidak percaya terhadap sertifikat halal di Indonesia, maka konsumen akan beralih kepada sertifikat halal yang dipercayai. Kalau itu di luar negeri, maka yang namanya produk halal di Indonesia bisa mati ya. Bisa ada badai produk luar. Nah, ini tujuannya seperti apa sih? Tujuannya ya kalau mau membangun seperti ini, kalau dasarnya untuk kepentingan kelompok atau misalnya katakanlah politik dan lain-lain, yang nggak bijak. Jangan deh, kalau yang lain saya tidak mau tahu. Tapi kalau urusan halal, ini urusan umat Islam, hajat hidup umat Islam yang sangat-sangat fundamental ya. Kita kalau makan nggak halal kan jelas kayak gimana efeknya. Ini kalau dipermainkan seperti ini, na'udzubillah min zalik ya. Ya tentu saja kami dari Halal Corner tidak akan diam dan akan bersuara. Dan insya Allah tidak akan anarki. Kita akan seperti ilmiah aja pembahasannya ya. Lebih realistis lah gitu, lebih logis kita membahasnya. Iya, ini kan melibatkan para perumus-perumus di dalamnya. Tentu mereka yang dianggap berkompeten seperti itu. Nah, bagaimana kalau Ibu Aisyah melihat mereka para perumus ini dengan beberapa catatan poin yang sudah disampaikan? Kompeten di sini secara keilmuan atau gimana? Apakah mereka sudah terjun di lapangan? Kalau terjun di lapangan pasti ngerti gimana alurnya. Ya, memotong waktu kerja itu nggak bijak, itu satu. Yang kedua, karena mereka tidak melihat variabel variabel perusahaan ya, macam-macam perusahaan dari mulai yang dia sederhana sampai dia yang complicated, ini dia nggak ngerti. Kalau ngerti ya nggak perlu ada pemotongan itu. Kemudian fatwa ini kan esensial sekali. Kalau misalnya tidak ada fatwa MUI, lah yang berwenang selama ini kan Majelis Ulama Indonesia atau ulama. Terus kalau mau dipotong-potong lagi, tapi saya baca sepertinya yang ormas Islam nggak jadi ya untuk memberikan fatwa. Kalau misalnya dipecah lagi, nanti akan timbul lagi misalnya kebingungan. Ini ormas mana yang masih saya percaya untuk mengamalkan halal, sementara MUI sendiri kan sudah terdiri dari berbagai ormas Islam, yang lebih dari 60 ormas Islam duduk di situ bareng-bareng dalam satu komisi fatwa dan bersama-sama mengeluarkan fatwa MUI. Sudah satu pintu aja kalau bisa, jangan usah banyak pintu, pusing juga perusahaan. Siapa dibilang apa perusahaan itu akan menyambut baik seperti ini? Enggak juga, mereka tambah pusing kok. Tambah pusing, tambah kerjaan, tambah pintu. Nah, selama ini teman-teman dari Halal Corner kan concern terhadap kehalalan ini. Nah, melihat dengan sudah disahkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum ini seperti apa sih Bu Aisyah regulasi atau juga kondisi dari sertifikasi halal, lalu juga awareness masyarakat terkait dengan kehalalan dan yang lain-lainnya? Sebenarnya kalau masalah sistem itu sudah terbangun dengan baik ya. Okay. Sebelum adanya BPJPH juga sudah terbangun dengan baik. Dan pelaku usaha pun sudah nyaman, sudah settle dengan regulasi sebelumnya. Nah, kalau awareness sendiri kan memang ini adalah tugas bersama kalau kita untuk mengedukasi masyarakat. Jadi nggak hanya pihak Halal Corner saja. Dan Halal Corner sendiri kan tidak didukung oleh pemerintah. Kita mandiri ya. Makanya kalau kami sekarang bebas bersuara, memang kami tidak dibayar siapapun. Nggak ada keuntungan apapun kita untuk menyuarakan. Kita berpihak pada yang benar aja. Dalam sini artian
benar menjalankan proses sertifikasi halal dan juga nggak ada unsur-unsur politik yang menguntungkan satu kelompok. Enggak, insya Allah ya. Kita bareng-bareng di sini bagaimana caranya memajukan industri halal di Indonesia. Itu yang akan saya dukung dan itu yang akan kami dukung. Jadi tetap sih kalau kami selama ini terus mengedukasi masyarakat, menyampaikan informasi yang sebenarnya seperti apa, kita nggak ada kecenderungan kemanapun, mau ke BPJPH, ke LPPOM MUI atau MUI atau kemanapun kita nggak ada. Kita akan bersama-sama dengan orang yang mau menjalankan industri halal ini dengan benar. Oke. Apa yang akan dilakukan oleh teman-teman Halal Corner dengan sudah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan ada tadi beberapa poin yang menjadi catatan dari Halal Corner? Ya, sementara ini kami terus akan mengedukasi dan juga menyuarakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kalau untuk aksi dan segala macam kita tidak ada niat ke sana, tapi kalaupun misalnya penggiat halal lain ingin melakukan misalnya sowan ke DPR atau pembicaraan ke DPR, insya Allah kami akan ikut serta. Kita akan support itu. Baik. Ada hal yang ingin disampaikan ke masyarakat, Ibu Aisyah, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan bagaimana sesungguhnya pentingnya kita mengetahui kehalalan semua produk? Iya, kami hanya meminta support dari masyarakat Muslim Indonesia dan kita sama-sama kawal undang-undang ini untuk kedepannya dan untuk jaminan kehalalan produk umat di Indonesia. Itu aja sih. Baik, Ibu Aisyah, terima kasih waktunya berbincang bersama Dakta. Iya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.